Kita ketemu lagi dalam program renungan. Pada kesempatan ini, mari kita bersuka cita. Mari kita tetap beriman dalam pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa hari lalu kita telah memperingati hari kematian Kristus, yaitu Paskah dan hari kebangkitan Kristus. Saya akan mengajak saudara membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Petrus sudah mengalami ini pada waktu murid-murid Tuhan berada dalam keadaan ketakutan yang sangat besar. Murid-murid Tuhan berada dalam depresi yang sangat berat. Dan salah satunya adalah Petrus di situ. Waktu Tuhan Yesus melihat mereka berada dalam keadaan stres yang berat, hidup tidak memiliki pengharapan lagi, mereka berada dalam satu ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci. Itu tertulis di dalam Yohanes 20 mulai ayat 19 sampai ayat 21. Ya, saya boleh bacakan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Tuhan mengubah hidup mereka yang penuh dengan tekanan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketidak ada harapan. Tidak memiliki harapan sama sekali. Berbeda dengan Daud, pada waktu Daud merasa takut, Daud pernah berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Nah, itu masih luar biasa. Sehingga ketakutan Daud itu berubah menjadi satu pengharapan, karena dia percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan beberapa hari lalu, tepatnya pada hari Selasa, di mana Elia mengunjungi janda di Sarfat, dan janda itu bisa bertindak dengan iman di situasi yang sulit. Ya, sehingga imannya itu membuahkan hasil. Tetapi murid-murid tidak memiliki sama sekali. Iman sudah tidak punya. Pengharapan sudah tidak punya. Tetapi Yesus mengerti keadaan mereka. Yesus datang dengan kuasa kebangkitan itu. Walaupun pintu itu terkunci, pintu itu tertutup, Yesus datang. Dan Yesus menghampiri mereka. Yesus tahu obat yang tepat bagi mereka. Yesus tidak bawa makanan, Yesus tidak bawa minuman, walaupun mungkin mereka lapar karena berhari-hari mereka stres, tidak berbuat apa-apa. Tetapi Yesus datang dengan membawa obat yang paling manjur, yaitu Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita. Nah, ini yang Yesus harapkan. Tadinya mereka berada dalam tekanan yang berat, tetapi Yesus memberikan obat yang paling manjur, yaitu damai sejahtera. Saudara-saudara, hari-hari ini kita perlu obat yang paling manjur dari Tuhan. Dan Yesus tahu kuasa kebangkitan itu, tahu persis apa yang dialami oleh umatnya. Di saat kita sedang terpuruk dan tidak memiliki satu pengharapan lagi, Yesus datang memberikan pengharapan. Yesus datang menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Mereka tidak memiliki iman, mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, mereka tidak lagi tahu berdoa dan lain sebagainya, tetapi Yesus datang
untuk memberikan pengharapan, memberikan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita sedang terpuruk saat ini, pada waktu kita takut, kita bisa berkata, aku percaya kepadamu. Sama seperti Daud, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus tidak pernah tinggalkan kita saat kita mengalami depresi, tekanan berat sekalipun. Yesus ada beserta dengan saya dan saudara. Walaupun kita menghadapi pandemi yang ada di sekitar kita, yang sudah menyerang kita mungkin, tetapi Yesus tidak pernah tinggalkan. Di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, kuasa kebangkitan Tuhan datang untuk mengubah kita, memberikan sukacita. Sama seperti Paulus di dalam pengalamannya yang dia tuangkan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Yang memberi kekuatan itu dalam pengertian yang lain, Dia yang menginfus, memberikan kekuatan dalam, menanamkan kekuatan dalam, kekuatan rohani, sehingga saudara-saudara kita boleh bangkit lagi, kita boleh bersukacita lagi. Nah, saudara-saudara, ini adalah makna kebangkitan Kristus. Dia mengkonfirmasi semua firman yang Yesus sudah ucapkan, saudara-saudara, dikonfirmasi oleh kuasa kebangkitan itu. Saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini, tetapi yang saya tahu, Yesus ingin membangkitkan satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, kita dapat hidup dan hidup itu berpengharapan. Karena apa? Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Bukan cuma itu saja, tetapi di sini kita lihat ya ayat yang ke-22 di dalam Matius 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus memberikan damai sejahtera, dia juga memberikan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya murid-murid ini bisa dikuatkan lagi, bisa hidup lagi, dan hidup itu penuh dengan pengharapan. Saya yakin dan percaya kita juga demikian. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, kita memiliki pengharapan apapun yang kita sedang alami. Kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan, karena Dia selalu beserta dengan saya dan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, bahwa kuasa kebangkitan-Mu akan memberi kami hidup, dan hidup itu berpengharapan. Bagi umat Tuhan yang mendengar renungan ini, yang ada di rumah, yang ada dimanapun, yang sempat membuka dan mendengar renungan ini Tuhan, kami tetap berada dalam hidup yang penuh dengan pengharapan oleh kuasa kebangkitan-Mu yang memberi kami damai sejahtera, yang memberi kami Roh Kudus yang senantiasa menghibur kami. Terima kasih, materaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumahku.